tanya balik ya. Baik, Bang, Anda manusia, saya manusia. Kalau kita makan nasi, apa pantas? Iya, jangan sama Baik, Tuhan dengan sekarang kamu. gini, sekarang bentar. Kalau kita makan tai atau kotoran, pantas nggak? Kenapa? Kalau Anda dan saya makan tai, Oh enggak, sebagai kamu aja. manusia pantas nggak? Enggak, kamu aja. Enggak. Ya, baik. Kalau manusia tidak pantas makan tai, ya bagi manusia saja ada yang tidak pantas. Apalagi bagi Tuhan, kagak pantas Ya. Tuhan itu jadi manusia. Karena itu pengertianmu. Kagak Pak, bentar Bang, ya kagak pantas Tuhan itu dikandung perempuan, kagak pantas Tuhan itu jadi lemah, kagak pantas Tuhan itu mati, kagak pantas Tuhan itu kelaparan, kagak pantas Tuhan itu ngantuk. Oke, baca. Enggak, ayat yang tadi coba dibaca lagi. Ayat yang Aduh. ke-8. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Waspadalah kamu, supaya jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Nah, makanya dimunculkan ayat yang ke-8 waspada karena memang banyak penyesat gitu loh. Iya, Jadi tapi ayat ini menjelaskan supaya sebagai orang Kristen kami ini ya kan waspada terhadap ajaran sesat. Sama seperti Ya. juga di Islam kan juga ada Bang. ya kan agama yang kemudian sedikit menyimpang dari ajaran yang kalian yakini gitu loh. Jadi Bang, ya yang dinamakan penyesat tadi mengakui Yesus bukan manusia atau mengakui Yesus sebagai manusia? Yang seharusnya yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa dia Abang berarti penyesatnya. Karena ciri-ciri penyesat itu di kitab Anda, ciri-cirinya di 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan kamu Yesus coba-coba itu ayat. bukan manusia tapi Tuhan. Macam kamu mana? comot-comot ayat. Bukan dicomot, ini baca. Ya, baca. Ya, ini memang firman Mari baca. Tuhan. Ya. Iya, sudah, kamu jangan ngajarin saya. Ini memang jelas firman Tuhan yang menjelaskan supaya orang Kristen di ayat yang ke-8 itu waspada supaya Iya. jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Oke. Gitu loh. Udah? Sekarang ciri-ciri penyesatnya kayak gimana? Ya, jangan hanya fokus Sebab pada tujuh itu. banyak penyesat telah muncul dan pergi inilah. ke seluruh dunia. Betul. Yang ini ciri-cirinya ya, yang tidak mengaku Iya, bahwa betul. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Sekarang saya tanya ya, apakah Anda mengakui Yesus itu manusia bukan Tuhan? Baca satu konteksnya, jangan hanya baca ayat yang saja. Ada bang, nih tetaplah di dalam ajaran Kristus. Oke, Udah tahu baca, saya baca. maksudnya. Sampai habis, dibaca sampai habis. Saya udah baca sampai selesai ini. Ya. Iya, kamu jangan baca. Jadi ayat ke-7. yang jadi masalah itu di ayat ke-7 ya. Lihat ayat Ciri 10. penyesat di Lihat ayat ciri-ciri 10. penyesat itu, Bang ya, Iya, lihat yang ayat 10. mengatakan Yesus itu Tuhan bukan manusia. Lihat ayat 10. Baca Oh, ayat jikalau 10. seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam Jangan rumahmu menerima dan pengajaran jangan memberi salam itu. kepadanya. Ngeri kali ini ajaran. Iya, jangan diterima karena mereka. Loh, Berarti kenapa Kristen, Bang, Kristen kagak boleh kasih salam kepada Islam, kagak boleh terima bukan. Islam, Hindu, Buddha, kayak gitu ya. Ini, dengar dulu, jangan kamu lari sana sini. Konteks ini bukan kepada agama Islam, tapi kepada mereka yang mengatakan membawa ajaran tentang Yesus, tapi nggak membawa ajaran sebenarnya. Kamu ini pemecah belah umat kamu ini. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ya, ini ajaran adalah kayak kepada gimana? mereka yang disebut dengan saksi Yehova, bukan kepada Islam. Waduh, tuduh saksi Yehova, Bang. Loh, memang Bang. Kalau ini tuduhannya terhadap saksi Yehova, saya rasa bukan. Ini malah ke abang, Saya rasa bukan. gitu. Saksi Yehova itu mereka itu tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tapi Yesus sebagai nabi utusan. Oh, ya. Baik kayak gini, Bang ya. Gini. Saya mau kasih tahu abang ya. Kalaunya ini ditujukan untuk saksi Yehova, menurut saya, Bang ya, tidak cocok. Loh, kenapa nggak cocok? Itu kan yang Nggak cocok. yang kami yakini, yang saya yakini kok kamu yang komplain.
Gini, karena saksi Yehova itu mengakui Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Betul, mereka Kan gitu. mengakui. Jadi kalaunya mengakui Yesus itu Tuhan, jangan diterima di dalam rumahmu gitu. Jangan Karena apa? Karena apa? Di sini tidak tertulis Tuhan dan manusia, tapi manusia saja. Kan kayak gitu. Jangan Gini Anda loh. tambah-tambahi dia Tuhan dan manusia, bukan. Dengar dulu, kamu kan bertanya kepada saya dari perspektif saya. Seharusnya kamu terima. Jangan kamu yang nggak ngerti apa-apa, kamu yang menjelaskan. Bang, saya itu namanya keliru. baca yang tertulis. Kalau tertulisnya beda dengan penjelasan Anda, ya jelas tidak akan diterima gitu. Karena apa? Anda sudah menyalahi yang tertulis. Oh enggak menyalahi itu. Jadi kalaunya seperti itu, silahkan Anda protes Bible Anda. Orang kan cuma baca. Enggak. Ngapain diprotes? Lah, ngapain Anda tambah-tambahi Bible-nya kalau gitu? Enggak, ini bahasamu nih pemecah belah, saudara. Alasan pemecah belah. Iya, gitu loh. Nggak ada pemecah belah, ini adalah yang Ya. tertulis dan kebenaran yang diajarkan Saya oleh ingin kitab menjelaskan. Anda. Bukan saya dari pecah perspektif belah. saya ingin menjelaskan. Jadi kamu kan yang nggak ngerti, jangan kamu sok ngerti. Bang, Saya kalau ini- saya kagak ngerti, ya saya itu nggak akan tunjukkan data dari tadi. Anda Nah, ngomong satu pun data tidak Anda tunjukkan. Jangan sok ngerti. Katanya ada di dalam satu perikop ini. Ya iya, makanya dari tadi Anda ngomong pakai apa coba? Yang saya tunjuk, yang saya tulis, yang saya tunjuk ini yang tertulis di kitab Anda. ini- Lalu Anda pakai apa? Ya ini namanya, kebodohan namanya. Dengar dulu. Ya jangan melakukan pembodohan gitu terhadap umat Anda. Iya, dengar dulu. Kalau kamu mau mengerti, baca satu perikop. Jangan hanya fokus di satu ayat. Bang, kalau ini Bang, ya kalau ini saya tunjukkan di sini ya. Bukan berarti saya tidak baca dari sininya, dari Makanya, judul perikopnya. ya, Karena untuk belajar karena Alkitab, kitab Abang ini 7 tahun saya Untuk baca belajar tamat, Alkitab, Bang. Harus Ya. dilihat konteks dekat dan konteks jauh. Jangan hanya fokus di ayat situ. Itu aja kamu sudah keliru. Lihat di sini. Ya. Kita baca dari awal perikop, tetap juga 7-nya kagak berubah konteksnya. Ya. Mau kita baca dari sini pun, Bang ya turun ke bawah, Jangan hanya enggak berubah konteksnya, jangan enggak hanya berubah memberikan gitu. kepada audiens hanya di ayat yang ke-7. Karena memang Mau dibaca, Bang. Saya udah sampaikan kepada Anda, saya udah baca semuanya. Mau Anda dibaca baca lah. Saya berulang-ulang mau baca. dari Saya mau awal baca. perikopnya. Iya, saya mau Nomor dengar kamu 7-nya baca. ini, Bang ya, Saya nomor mau 7-nya dengar kamu ini baca. juga nggak akan berubah konteksnya, paham nggak? Ya, saya mau dengar kamu baca. Dibaca dulu. Oh ya udah, Baca. Abang lah baca karena Abang gak sering baca kitab Abang dan di sini Oh, bukan kamu- gereja, ya. Nah, itu kamu menghakimi. Kalau Abang pengen ngerti kitab Abang bacalah dulu ya, Abang baru naik lagi kalau kayak gitu. Jangan kalau saya enggak, tunjukkan satu enggak. langsung Anda protes katanya baca satu perikop. Ya. Di gereja pun kagak ada baca satu perikop. Loh, ada. Loh, kamu memang masuk gereja. Aduh, Temen saya Bang ya, Ibu Naomi dan Katolik si Irma. Oke, Saya baca ya. tanya kitabnya pernah dibaca satu perikop nggak? Ya, Mana saya baca pernah ya, saya kata baca dia. Mau tahu gerejanya di mana? Ada di sini. Ya. Mana pernah kata dia dibacakan satu perikop Terus, oleh terus, pendeta. Saya baca ya. Baca. Oke, dengar ya. Gak usah buat suara-suara. Judulnya adalah Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ya, sebab banyak penyesat. Nah, kenapa muncul ayat yang ke-7? Karena di ayat yang sebelumnya ya, ada muncul ya dari antara mereka
Oke, jangan di anu dulu ya. Ya, ya mengarahkan atau ya sebagai suatu perintah untuk dapat hidup saling mengasihi. Karena konteks pada masa itu ada terjadi pecah belah. Ini secara histori. Makanya di ayat yang ketujuh muncul. Kenapa ayat yang ketujuh ini muncul? Karena ada di ayat-ayat sebelumnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, dari ayat yang ketujuh, firman Tuhan ini bilang, waspada, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, perhatikan ini ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, artinya tidak berdasarkan ajaran Kristus, tidak memiliki Allah. Karena memang ya sampai hari ini pun ada ya yang mengatakan Kristen seperti saksi Yehova itu telah keluar dari ajaran Kristus. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, perhatikan ya. Ya, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu, ia tidak membawa ajaran ini, sekali lagi ini bukan untuk kaum muslim ini, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, saksi Yehova itu. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam. Ayat yang ke-11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi jangan kamu tafsirkan itu kepada saudara saya yang muslim, karena keluarga saya juga besar muslim. Baik, bisa saya tanggapi bang? Ya. Oke, ini ada teman saya yang Kristen juga naik gitu ya. Bang Edi, selamat malam. Mic-nya dibuka Bang Edi. Bang Edi, ya biar yang di atas itu percaya Anda Kristen apa gitu? Oh, saya Kristen sejati bang. Saksi Yehova bukan? Karismatik. Baik, Gereja berarti mana, Bang? Protestan. Ya. Gereja mana bang? Gereja GBI. Oke. Apa- Sekarang apa saya tanya Bang Edi, ya. Nah, Bang saya Edi kenalan dulu, sesuai. saya kenalan dulu. Baik. Gereja mana bang tadi bang? GBI. GBI apa bang? GBI aliran. GBI apa? Aliran. Loh, abang nih bahasanya ambigu. Diragukan kok GBI aliran. Apa GBI itu bang? Gereja Betel Indonesia. Kok bilang abang aliran, saya agak ragu ya. Ya, makanya saya tanya dia aliran apa, karismatik kan kayak gitu tadi. Baik. Sekarang saya tanya Bang Edi, ya. Bang Edi, apakah Yesus itu Tuhan? Dia manusia bang. Dia manusia sesuai ayat tadi ya, yang dibaca tadi. Aduh, penyamaran. Baik. Jangan ngaku bang. Abang Kalau ngomong kalau apa? dia adalah manusia sesuai Aduh, yang Bang, saya Bang. baca tadi, berarti saya nggak salah kan mengatakan kepada publik ya Bang Edi ya, bahwa Yesus itu manusia, betul nggak? Coba sebut GB kota mana? Enggak GBI. Abang GBI kota mana bang? Bisa tanya nanti gembalanya. Dia firman telah menjadi manusia gitu Pak Ustadz. Bukan Iya, manusia dari yang saya manusia. tanya gini bang, ya, yang saya tanya nih ya di 2 Yohanes, Bang Krisna bentar, saya nanyain sama dia ya. 2 Yohanes 1 nomor 7 Bang Edi bunyinya kayak gini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan anti Kristus. Nah, saya tanya Bang Edi, apakah Yesus Tuhan? Dia manusia. Berarti Bang Edi sesuai dengan ayat ini. Nah, sekarang saya tanya dan Bang Edi jujur, apakah Yesus juga Tuhan? Bukan, dia firman menjadi manusia. Jadi utusan di Pak Ustadz, utusan dari Allah Bapa di surga. Aduh. Ini kenapa yang dia naikkan ini bang? Aduh.
Udahlah, GBI mana bang? Kota mana bang? Siapa nama gembalanya bang? Enggak bang, kita ini berdiskusi dengan baik. Kalau abang pengikut Kristus, berarti harus abang buah-buah Roh Kudusnya, tahu nggak? Buah-buah Roh Kudus. Udah enggak, gak usah kesana dulu bang. Abang dari awal sih sudah sangat meragukan bang. Abang GBI, tadi abang bilang GBI aliran. Itu aja sudah sangat ambigu bang. Gitu loh. Sesuai ya yang saya baca, Bang Edi ya menyampaikan ke publik bahwa Yesus manusia, bukan Karena Tuhan, tapi teman dia Udi, firman, teman kan Udi. gitu. Ya, Iya, firman. betul. Yohanes 1 ayat 16, oleh karena kasih karunia Allah, makanya datang firman ke dunia untuk menjadi manusia. Nah, jadi, begini logika abang ya, saya pikir dulu. Kalau abang mau minta ikan, mau minta apa, tidak perlu berdoa kan begitu. Kenapa? Hah? Yesus minta ikan, 2 ikan roti, dia berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga katanya. Dia mengucap surga di atas kan? Bang, abang tadi bilang GBI, tapi itu aja abang nggak, itu aja aduh. Saya meragukan abang ini. Jadi gini, kalau misalkan tolong ya Yusuf ya, kalau misalkan naikkan itu jangan temanmu lah. Bang, saya nggak kenal Bang Edi, nggak kenal dia dari mana, kota mana, nggak tahu saya. Yang saya kenal sama Bang Edi beberapa hari yang lalu, dia pernah naik dia ke Kristen. Mungkin dia pernah naik saya ke Bang TikTok Edi. saya. Bentar, saya jawab dulu tuduhan abang. Yang saya kenal dengan Bang Edi ketika di TikTok beberapa hari yang lalu pernah naik ke tempat saya. Tanya aja penonton saya. Kalau kenal secara pribadi atau berteman, pernah nongkrong atau pernah teleponan, nggak pernah, nggak tahu saya dengan beliau di Iya. di mana, kota apa, gereja apa, saya nggak tahu sama sekali. Ya karena di awal Gitu. tadi beliau bilang GBI aliran, makanya saya ketawa karena saya ini GBI. Mana saya tahu urusan itu bang. Kayak saya Kristen aja ya kan, Ya, itu mungkin saya urus nasihati sama Bang Edi. Edinya. Belajar lagi Bang Edi ya. Minta bimbingan gembalanya. Bang Edi. Ini kan pemahaman saya di dalam Alkitab, Bang. Iya, Saya- maksudnya yang saya makanya baca di Alkitab, baca Alkitab, Yesus selalu berdoa kepada Bapa yang di sorga. Jadi itu makanya kuncinya saya bilang kalau Yesus itu adalah utusan. iya, makanya saya bilang abang banyak belajar lagi bang sama gembalanya bang ya. Saya pun cari dalilnya di Alkitab, bilangnya saya adalah Tuhan. Yesus tidak pernah berkata begitu. Nggak berkata apa? Nggak berkata apa bang? Yesus tidak pernah berkata sayalah Tuhan. Makanya saya cari, Yesus tidak pernah berkata dirinya Tuhan. Oh, makanya Yohanes 13 ayat 13 bang. Coba dibaca bang, Yohanes 13 ayat 13 bang. Oh, buka Belum dulu apa, Bang? Pak Ustadz. Nggak ada apa ini di sini. Kenapa bang? Abang bilang Kristen tapi kok nggak ada Alkitab bang? Ada Alkitab tapi susah. Di mana? Berapa Bang Edi? Yohanes 13 ayat 13. Akulah guru dan Tuhan itu. Ya. Berarti dia dua bang, guru Apa? dan Tuhan. Apa? Bisa dipanggil guru, bisa dipanggil Tuhan. Ya makanya dibaca lah. Masa nggak ada? Ya, saya bukakan aja ayatnya ya biar jelas ya. Ntar saya ini nyari obat dari tadi ya, makanya kesana kemari gitu. Sudah sakit kepala ya Pak Ustadz? Bukan sakit kepala, sakit gigi. Oh, aduh. Nih ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan, guru Nah, itu dan ayat. Tuhan. Ya, itu ayat buat Bang Edi tuh karena dia bilang nggak ada dalilnya. Itulah dalilnya itu. Oh, bisa kita bilang Yesus guru, Yesus Tuhan, Iya. Yesus Roh Kudus. Banyak kali nama Yesus ini gelarnya. Loh, abang ini GBI kah? GBI bang? Aduh. Banyak belajar lagi bang. Berarti Tuhan banyak bang. Nah, gini bang, maksud saya gini bang, abang jangan mengaku Kristen. Enggak, saya agak sedikit kasihan lihat abang. Abang nanti terlalu banyak bohong bang, banyak dosanya bang. Iya bang. Enggak, saya Alkitab aja abang nggak bukan. punya. Enggak, maksudnya Alkitab aja abang nggak punya. Di awal tadi pembukaan perkenalan kita abang bilang abang GBI. Tapi itu sudah salah. Macam di mana kita bapak di situ? Abang disuruh baca Alkitab, abang nggak ada Alkitab. Ya bang ya.
Jadi abang kalau bisa Siapa jangan yang bawa? banyak bohong. Atau ya saya sih dengar kata Bang Edis boleh bohong dalam 3 hal ya. Enggak, abang yang bohong. Mana Alkitab? Loh. Ada Alkitab kok, ngapain bohong? Ini teori salib ini, salib. Sudah sakit Pak Ustadz. Sudah pusing Pak Ustadz. Salib. Saya Kristen. Kurasa Anda kalau sering berbohong memang nggak percaya. Mungkin begitu, Bang. Enggak, soalnya abang nggak ada Alkitab, ya kan? Ada Abang bilang Alkitab. abang Mana bilang cindi? gitu. Mana cindi Alkitab Bapak di atas ini? Hah? Wajar lah kalau dia nggak tahu, dia nggak punya Alkitab. Oh ya wajar lah bang, abang nggak tahu bang, abang nggak punya Alkitab. Di mana Alkitab Bapak di atas ini? Abang kirim alamat bang, Yang saya kecil kirim itu. Alkitab bang. Ada Alkitab. Ini saya yang muslim punya nih. Tuh, kalah sama Pak Ustadz ini. Kalah sama Pak Ustadz. Ada Bang Edi kemarin ada nunjukin juga itu, ada dia. Ada Bang. Saya tidak pernah bohong. Kalau pengikut Kristus itu nggak mau bohong Bang. Ajaran Roh Kudus itu yang benar, baik, mengajari kasih. Tadi abang nggak percaya Roh Kudus, abang bang, nggak konsisten. Jangan dulu salah sangka. Gak gini bang, kita berdua lah bang, Pak Ustadz, mungkin Bang Edi harus banyak belajar Alkitab lagi bang. Bukan Alkitab ini pun, mana Alkitab yang sebenarnya itu? Ini Alkitab Bang. Bukan Alkitab ini. Iya banyak belajar lagi bang ya, pesan saya bang. Bukan, abang apa? Maksudnya memfitnah saya, bukan di Kristen. Jadi abang Iya maaf, Masa? saya kalaupun abang Kristen, saya cuma berpesan, abang banyak belajar lagi. bukan. Tuhan itu satu. Tidak banyak Tuhan, satu cuma Tuhan. Betul, hanya satu Jangan dia. bersangka. Bapa Iya. yang di sorga, namanya Allah. Bapa yang di sorga. Hmm. Jadi Nggak, gini, Bang. firmannya itu menjadi manusia. Ya. Itulah namanya Yesus. Abang nanti belajar lagi lah bang. Kita abang Belajar dulu. lagi. Ini kan Dipaparkan saya datang abang nih mau bilang uji belajar Bapak lagi. Yusuf. Ngeri saudara. Pak Ustadz Yusuf. Ngeri ya. Ngeri ya.